Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nicholas Hendy Prayetno. Di video kali ini saya mau membahas tentang produksi massal kelas 12 bab 1. Ya, sebelum lanjut, yang belum mensubscribe channel ini saya sarankan untuk mensubscribe terlebih dahulu. Kompetisi dasar 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal. 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat memahami tentang produksi massal. 2. Siswa dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal. 3. Siswa dapat mengidentifikasi rancangan produksi massal. 4. Siswa dapat mengidentifikasi tahapan produksi massal. 5. Dapat menganalisis presentasikan proses produk dan perusahaan. 6. Siswa dapat membuat dan mempresentasikan rancangan produk sesuai jurusan. Apa pengertian produksi massal? Sebutan yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Selanjutnya, sifat-sifat produksi massal, yaitu produk yang dihasilkan sejumlah besar, sistem produksi sesuai pada urutan, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, persediaan bahan produk lebih sedikit, bahan-bahan dipindah menggunakan mesin pembuat produk bersifat khusus. Perencanaan produksi adalah proses penciptaan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. A. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi parkiran, permintaan pasar, proyeksi penjualan. B. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. C. Merencanakan produksi, pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar. D. Menjadwal proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. E. Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Jenis perencanaan reproduksi: perencanaan produksi jangka pendek, perencanaan operasional, yaitu penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu atau tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan, dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Oleh karenanya, percaya produk jangka pendek hubungan penentuan tingkat kegiatan maka perencanaan ini disebut juga dengan perencanaan operasional. Perencanaan produksi jangka panjang, yaitu penentuan tingkat kegiatan produksi lebih daripada 1 tahun, biasanya sampai dengan 5 tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan mesin, eksploitasi pabrik, mengembangkan produk. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi: 1. Menjamin rencana penjualan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. 2. Sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. 3. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. 4. Monitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Mengatur pekerjaan produksi jadi produk mencapai target produksi dan rencana strategis. Selanjutnya, 5 dimensi untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. 1. Kualitas produk. 2. Biaya produk. 3. Waktu pengembangan produk. 4. Biaya pengembangan. 5. Kapasitas pengembangan. Tahapan produksi massal. 1. Market research, facility study market rates. 2. Brainstorming. 3. Menentukan tujuan batasan produk. 4. Menggambar produk. 5. Review produk. 6. Membuat prototipe sampel. 7. Uji coba. 8. Produksi massal. Untuk bab yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengertian produksi massal. Produksi massal adalah sistem produksi barang secara terus-menerus dengan kuantitas barang yang berskala besar. Dalam produksi massal, perusahaan manufaktur dapat menghasilkan ratusan bahkan ribuan produk secara bersamaan. Proses produksi massal biasanya dilakukan oleh perusahaan industri besar dan pabrik dengan ratusan karyawan, apalagi aliran produk selalu berjalan secara terus-menerus.
sehingga tidak mengherankan kalau suatu pabrik besar dapat menghasilkan begitu banyak produk dalam waktu yang singkat. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan tentang produksi massal, dan terima kasih yang sudah mensubscribe dan juga menonton video ini, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.